Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Denta. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaiti Adiningtyas dengan NIM 2020-824. Di video ini saya akan membahas mengenai chapter 1 sampai dengan chapter 6. Baik, saya akan mulai chapter pertama, yaitu Introduction to HRM, yaitu perkenalan mengenai sumber daya manusia yang merupakan suatu proses planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, staffing, leading, controlling, segala hal yang berhubungan dengan penerima kerja dan pemberi kerja di sebuah perusahaan. Lalu, mengapa penting untuk mempelajari HRM? Yaitu yang pertama, menghindari kesalahan staffing. Yang kedua, itu ada kinerja karyawan dan kinerja perusahaan. Selanjutnya ada tanggung jawab line manager SDM, yang merupakan seluruh fungsi SDM yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, meningkatkan performance karyawan, mengatur biaya tenaga kerja per departemen, mengembangkan karyawan, hubungan kerja. Baik, saya akan melanjutkan chapter 3, Human Resource Management Strategy and Performance. Strategi manajemen proses merupakan proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi organisasi dengan menyesuaikan sumber daya manusia, mesin, paten, teknologi, gedung, dan lain-lain yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu strategic planning, yaitu mencocokkan kekuatan dan kelemahan internal untuk mengantisipasi ancaman dan memaksimalkan peluang dari luar. Lalu ada strategic HRM, yaitu merumuskan dan mengeksekusi kebijakan dan peraturan yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang mendukung terciptanya tujuan perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang chapter 4, yaitu Job Analysis and Talent Management Process. Talent Management Process yaitu sebagai proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan kompensasi karyawan yang terintegrasi, berorientasi pada tujuan demi tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, langkah-langkah yang ada dalam manajemen proses yaitu yang pertama, menentukan posisi apa yang ingin diisi, yang kedua, membuat pool of candidate, yang ketiga, menyusun form aplikasi, yang keempat, menggunakan alat seleksi, yang kelima, menentukan kandidat yang lolos seleksi, yang keenam, mengorientasi dan mengembangkan karyawan, yang ketujuh, menilai kinerja, yang terakhir, mengkompensasi. Lalu selanjutnya job analysis, yaitu proses menganalisa apa pekerjaan yang akan dilakukan dan siapa yang akan mengerjakannya. Selanjutnya saya akan membahas chapter 5, yaitu personnel planning and recruiting. Lalu ada workforce planning and forecasting, merupakan proses memutuskan posisi apa yang harus diisi perusahaan dan jabatan apa yang harus diisi serta bagaimana mengisinya, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan antara tenaga kerja pemberi kerja saat ini dan kebutuhan tenaga kerjanya yang diproyeksikan. Lalu ada strategi and workforce planning, yaitu ada yang pertama personnel needs, yang kedua memperkirakan pasukan pegawai internal, yang ketiga memperkirakan pasukan pegawai eksternal, yang keempat predictive workforce monitoring, yang kelima ada matching projected labor supply and labor demand, yang terakhir ada succession planning. Chapter 6 ini saya akan membahas employee testing and selection, yaitu di sini ada generasi validasi. Banyak pengusaha, terutama dari yang lebih kecil, tidak akan merasa hemat biaya untuk melakukan studi validitas untuk alat seleksi yang mereka gunakan. Pemberi kerja harus memenuhi 4 standar, yaitu harus menunjukkan bahwa ia menderita kerugian atau cedera ekonomi. Yang kedua itu harus menunjukkan bahwa karyawan yang bersangkutan memiliki akses properti. Yang ketiga itu harus memiliki kecurigaan yang wajar sebelum meminta karyawan untuk mengambil poligraf. Lalu, yang terakhir itu, orang yang akan diuji harus menerima rincian penyelidikan sebelum ujian serta pertanyaan poligraf yang akan ditanyakan. Sekian video pembahasan saya akhiri. Terima kasih kepada Ibu Denta.